在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Xiao Yan tidak bisa menghentikan kepergian Yun Yun. Ini karena dia dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa meskipun Yun Yun tidak mengembangkan terlalu banyak kebencian atas penghancuran Mystic Cloud Sect, dia pada akhirnya adalah pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sect. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mustahil baginya untuk tidak merasakan sedikit dendam. Pada saat yang sama, dia mungkin berpikir untuk tetap berada di sisi Xiao Yan untuk membantunya, tetapi dia masih samar-samar merasakan penolakan terhadap gagasan seperti itu. Perlawanan ini datang dari perasaannya terhadap Mystic Cloud Sect, itu berasal dari bertahun-tahun di mana Mystic Cloud Sekte telah merawatnya. Mungkin sebagian dari alasan Yun Yun ingin meninggalkan Kekaisaran Magia kali ini adalah untuk menyelesaikan perlawanan yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia telah menyebutkan bahwa dia akan dapat kembali pada hari dia dapat menempatkan Mystic Cloud Sekte jauh di dalam hatinya tanpa itu dibawa kembali. Tidak sulit bagi Xiao Yan untuk memaksa Yun Yun tetap tinggal mengingat kekuatannya saat ini dan para ahli di sampingnya. Dia memiliki perasaan khusus pada Yun Yun. Hal-hal dalam Pegunungan Binatang Ajaib ketika dia masih muda saat itu adalah hal-hal yang sulit dia lupakan. Peristiwa indah yang telah terjadi di dalam gua gunung akan menyebabkan hatinya goyah sedikit pun pada ingatan sekecil apapun dari hari-hari itu. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan Yun Yun untuk memungkinkan dia menyelesaikan simpul di hatinya. Xiao Yan tetap berada di Mystic Cloud Mountain selama 3 hari, Yun Yun akhirnya berhenti menunda lebih lama lagi pada pagi hari keempat. Dia takut jika dia terus berada di sisinya, pikiran sulit untuk pergi akan tersebar. Oleh karena itu, dia membawa Nalan Yanran dan diam-diam pergi sementara Xiao Yan berlatih dengan mata tertutup. Yun Yun, yang telah pergi dengan tenang, tidak menyadari bahwa Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, perlahan terbuka saat dia berbalik. Tatapannya lembut saat dia melihat sosok yang bergerak itu, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Melihatnya melompat ke langit, akhirnya, dia menghilang dari pandangannya. Ekspresi Xiao Yan diam-diam menjadi gelap selama Yun Yun menghilang dari pandangan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil rompi armor biru tua yang terlipat rapi di sisinya, sedikit aroma tersisa di atasnya. Jari Xiao Yan menelusuri garis-garis retakan kecil di tepi rompi baju besi, kelembutan di matanya semakin kaya. Rompi bagian dalam ini telah menyelamatkannya beberapa kali saat itu. Cukup banyak fragmen yang jatuh selama itu melindunginya. Akhirnya, potongan-potongan ini diam-diam dan dengan pahit dicari oleh Yun Yun sebelum sekali lagi dipasang ke rompi. Tentu saja, beberapa yang mustahil ditemukan karena berbagai alasan telah diperbaiki dengan cermat oleh Yun Yun dengan bahan yang sama. Meskipun rompi bagian dalam ini adalah objek pribadi Yun Yun yang selalu dia simpan di dekatnya dan akhirnya membentuk hubungan kecil dengannya, mencoba untuk mencari pecahan kecil di dalam Kekaisaran Jiama yang sangat besar ini akan membutuhkan upaya yang luar biasa. Karenanya, poin ini membuat Xiao Yan melepaskan dendam dari masa lalu. Xiao Yan menghela nafas panjang setelah menyimpan rompi bagian dalam ke dalam cincin penyimpanannya. Dia segera berdiri dan pandangannya melirik ke arah menghilangnya Yun Yun. Sesaat kemudian dia bergumam, hati-hati. Bahu Xiao Yan gemetar setelah dia terdiam sesaat. Sepasang sayap api hijau giok muncul di punggungnya. Dengan kepakan lembut, dia segera bergegas ke arah ibu kota. Cedera Xiao Yan tiba-tiba pulih selama 3 hari ini. Dia merasakan penghalang ke kelas Do Huang beberapa kali saat memulihkan Do Qi-nya, namun, ini hanyalah perasaan, terobosan sejati tidak muncul. Kesulitan mencoba terobosan ke kelas Do Huang jauh melebihi harapan Xiao Yan. Meskipun dia telah menjalani pertempuran hidup dan mati yang besar dengan Yun San, masih ada celah yang tersisa. Xiao Yan tidak terlalu cemas dalam hal ini karena dia samar-samar tahu bahwa itu tidak akan lama sebelum dia akan maju ke kelas Do Huang. Mungkin, yang dibutuhkan hanyalah sedikit kesempatan keberuntungan dan terobosan itu secara alami akan tiba. Do Huang, sosok Xiao Yan terbang di udara seperti kilat, hanya menyisakan sosok hitam samar. Dia menyipitkan matanya dan tinju di bawah lengan bajunya dikencangkan.
Mengingat kekuatan bertarungnya saat ini, semua teknik Dou selain 3 teratai api berwarna yang dia gunakan dengan semua kekuatannya. Mampu bertarung dengan seseorang di puncak kelas Dou Huang dengan peluang kemenangan yang tinggi, jika dia menggunakan teratai api 3 warna, dia pasti bisa membunuh seorang ahli di puncak kelas Dou Huang. Selain itu, bahkan elit Dou Zong di bawah 3 bintang juga akan menerima luka serius, jika salah satu dari mereka mengalami momen sial, dia akan berakhir seperti Yun San, yang Dou Qi di dalam tubuhnya menjadi lamban karena ledakan, dan dihadapkan dengan pukulan fatal berikutnya. Namun, peluang kemenangan yang terakhir tidak dianggap sangat mungkin, jika bukan karena keberuntungan hari itu, pasti tidak mungkin baginya untuk membunuh Yun San. Selain itu, pembantaian ini tidak dibawa prasyarat pertempuran sampai dia terluka parah, ada rasa mempertaruhkan nyawa untuk pergi sekuat tenaga selama pertempuran seperti itu. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kekuatan sebenarnya Xiao Yan hanyalah di puncak kelas Dou Wang. Level ini terlalu jauh dari elit Dou Zong, jika Xiao Yan tidak memiliki beberapa teknik Dou yang kuat, tidak mungkin baginya untuk menanggung 20 pertukaran di tangan Dou Zong. Namun, jika Xiao Yan berhasil menerobos ke kelas Dou Huang, kemungkinan besar sulit bagi Xiao Yan untuk menemukan lawan yang bisa menandinginya di kelas Dou Huang dengan mengandalkan Flame Matra yang misterius dan teknik Dou yang kuat. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang elit Dou Zong, dia masih bisa mengandalkan sayap yang dilapiskan dan kecepatan menakutkan untuk mendapatkan kemampuan melarikan diri. Jika dia berani dengan paksa menggunakan teratai api 3 warna dan mempertaruhkan nyawanya, dia mungkin bisa membunuh orang itu selama mereka adalah bintang 3 atau 4 Dou Zong atau pangkat yang lebih rendah. Tentu saja, peluang semacam ini disertai dengan terlalu banyak risiko. Bagaimanapun, kemungkinan Xiao Yan akan menemui ajalnya sendiri jika dia gagal membunuh lawannya. Pelindung dari Hall of Souls itu sudah memiliki kekuatan Dou Zong. Saya tidak tahu berapa banyak ahli seperti itu yang tersisa di dalam organisasi itu. Sepertinya aku setidaknya perlu mencapai puncak kelas Dou Huang atau bahkan kelas Dou Zong untuk menyelamatkan guru. Jika tidak, saya hanya akan membiarkan diri saya tertangkap jika saya harus pergi dengan paksa. Pada saat itu, semuanya akan benar-benar berakhir. Angin liar bertiup di samping telinga Xiao Yan saat pemandangan di bawah melintas sementara pikiran ini berputar di dalam hatinya. Sun Er juga mengatakan sebelum dia pergi bahwa aku tidak bisa pergi dan mencarinya sebelum mencapai kekuatan Dou Zong. Saya pikir kekuatan klannya tidak kalah dengan Hall of Souls. Jalan ini sepertinya sangat panjang, Xiao Yan mendesah pelan di dalam hatinya. Ekspresinya secara bertahap menjadi ditentukan. Xiao Yan harus berusaha keras untuk menjadi orang yang semua ahli dalam Kekaisaran Magia memandangi setelah diejek sebagai sampah klannya. Itu adalah sesuatu yang sulit dilakukan oleh orang biasa. Semuanya sulit pada awalnya, karena dia telah melewati masa tersulit. Dia tidak perlu lagi menarik diri atau merasakan ketakutan sedikit pun. Saat ini dia bukan lagi pria muda dan bodoh sejak saat itu. Ayah, Guru Sun Er, tunggu aku. Xiao Yan tidak akan mengecewakanmu. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam, bahunya bergetar dan sayap api hijau giok menjadi lebih padat, kecepatan terbangnya melonjak saat ini, akhirnya, dia berubah menjadi petir hitam saat dia terbang ke ibu kota besar yang muncul di hadapannya. Xiao Yan terbang ke ibu kota dan muncul di langit di atas Xiao Mansion beberapa saat kemudian, tubuhnya berbalik dan dia dengan cepat bergegas turun. Beberapa sosok manusia di sudut gelap Xiao Mansion melintas saat tubuh Xiao Yan turun dari langit di atas Xiao Mansion. Senjata yang mengandung kilatan dingin berkedip-kedip di tangan mereka, memancarkan kilau dingin yang padat. Namun, sosok hitam ini baru saja keluar dari kegelapan, bersiap untuk menghentikan tamu tak diundang ini. Saat aura kuat turun dari langit, itu menekan tubuh mereka yang hendak melompat ke depan. Suara samar juga ditransmisikan ke telinga semua orang pada saat yang bersamaan. Tidak perlu panik, ini aku. Sosok hitam itu akhirnya berhenti setelah mendengar suara yang akrab ini. Mereka berlutut dengan satu kaki dan menyapa pemuda berjubah hitam, yang tergantung di langit. Mereka segera menyusut kembali ke kegelapan dengan cara seperti hantu setelah menyebabkan seluruh Xiao Mansion memasuki keadaan defensif. Bawahan yang dipersiapkan oleh kakak kedua ini memang cukup bagus. Aura berdarah mereka memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Dengan mereka melindungi Xiao Mansion, kemungkinan ahli biasa akan kesulitan untuk mengganggu ke dalamnya. Di hadapan orang yang lebih kuat,
masih ada Medusa, Ziyan, dan yang lainnya. Siapapun pasti akan terdeteksi saat masuk. Tatapan Xiao Yan sedikit berkibar saat dia melihat sosok hitam yang telah menyusut ke dalam kegelapan, sementara dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Ketika Xiao Yan tiba-tiba teringat Ziyan di dalam hatinya, dia tiba-tiba teringat bahwa gadis kecil ini sebenarnya telah memblokir pelindung Wu setelah kekuatannya melonjak dari menelan roh Yun San. Ini benar-benar luar biasa. Harus diketahui bahwa pukulan dari pelindung Wu dalam kondisi itu kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan para ahli di puncak kelas Do Huang seperti Hai Bodong dan Jia Xingtian tidak akan berani menerimanya dengan mudah, namun gadis ini benar-benar menerimanya secara langsung. Selain itu, dia tidak menerima luka apapun selain merasa sedikit lemah. Sepertinya wujud asli gadis ini sangat luar biasa seperti yang guru katakan. Setelah saya maju ke kelas Do Huang, saya akan memiliki kepercayaan diri dalam menyempurnakan pil transformasi tubuh. Pada saat itu, saya pasti akan memperbaiki satu untuknya dan melihat seperti apa bentuk aslinya yang memiliki kemampuan seperti itu. Sosok Xiao Yan mendarat di Xiao Mansion. Setelah itu, dia bergerak di sepanjang jalan kecil dan tiba di luar ruang tamu beberapa saat kemudian. Ada suara percakapan yang samar-samar ditransmisikan dari Xiao Ding dan yang lainnya. Dia tersenyum sedikit dan membuka pintu untuk masuk. Xiao Yan, yang tiba-tiba membuka pintu untuk masuk, menyebabkan Xiao Ding dan Xiao Li terkejut. Mereka segera bersukacita dan maju. Jika kamu terus menjauh, kami harus mengundang Hai Tua untuk pergi ke Misty Cloud untuk mencarimu. Xiao Li menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara tanpa daya. Xiao Yan tersenyum, dia tidak menyebutkan apapun yang terjadi selama 3 hari ini. Pandangannya beralih ke Xiao Ding saat dia berbicara dengan tawa lembut. Kakak, kita bisa mengundang ketua Fama dan kepala pasangan dari klan besar besok. Sudah waktunya untuk membangun faksi yang akan melindungi klan Xiao kita. Joy melintas di mata Xiao Ding saat dia mendengar ini. Dia berkata, apakah Anda benar-benar pulih dari luka Anda? Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia melihat ke arah mata gembira dari dua orang itu dan bergumam lembut di dalam hatinya, klan Xiao akan melampaui Misty Cloud Sect dan menjadi penguasa kekaisaran Magia. Ayah, aku pasti akan memenuhi keinginanmu. Ketika sinar matahari yang hangat secara bertahap menutupi seluruh ibu kota keesokan harinya, pintu masuk ke Xiao Mansion yang duduk di tengah ibu kota terus menerima orang-orang dari beberapa faksi terkuat di ibu kota. Banyak orang bisa melihat lambang yang mewakili berbagai faksi yang berhenti di pintu masuk dari jarak yang sangat jauh. Mereka memiliki perasaan bahwa perubahan besar akan terjadi di dalam kekaisaran Jiama. Pertahanan seluruh klan Xiao sangat ketat hari ini. Siapapun yang bukan dari klan yang berjalan di dekatnya akan segera menarik lebih dari selusin mata. Jika ada orang yang tiba menunjukkan aktivitas ilegal sekecil apapun, kemungkinan orang itu akan mengumpulkan banyak serangan. Ada ruang rapat besar yang diposisikan di tengah Xiao Mansion. Tidak banyak orang yang bisa masuk ke tempat ini. Ada beberapa orang di sana, tapi mereka setara dengan beberapa faksi terkuat di Kekaisaran Jiama. Namun, ketegangan di dalam ruangan itu tidak sekeras yang diharapkan. Hanya ada beberapa orang yang bisa masuk ke ruangan ini dan mereka mewakili faksi terbesar dalam Kekaisaran Jiama. Seorang pria muda berjubah hitam duduk di kursi pemimpin di aula. Dia sesekali mengobrol dan tertawa dengan Hai Bodong di sisinya. Medusa berwajah dingin dan cantik, dan Ziyan yang berulang kali melihat sekeliling, duduk di sebelah kirinya. Kadang-kadang, beberapa tatapan di aula samar-samar menyapu duo ini, satu besar dan satu kecil. Tatapan mereka dipenuhi ketakutan. Semua orang telah tiba setelah Xiao Yan mengobrol dengan Hai Bodong sebentar. Baru setelah itu dia berhenti mengobrol dan perlahan menyapu matanya ke seluruh ruangan. Matanya langsung berhenti pada sosok wanita dan pria tua di salah satu sisi meja bundar. Dia tersenyum dan berkata, tidak disangka bahkan Jia Lao dan Putri Yao Ye datang hari ini. Anda benar-benar tamu penting. Jia Xingtian tertawa mendengar ini. Keluarga kaisar kami secara alami perlu datang dan bergabung dengan keaktifan masalah besar seperti itu. Kami telah melihat bagaimana generasi kedua, Misty Cloud Sect, akan didirikan di Kekaisaran Magia. Tatapannya menyapu Medusa dan Ziyan dari sisi Xiao Yan saat dia mengucapkan kata-kata ini, ketakutan yang dalam melintas di matanya. Xiao Yan tersenyum. Dia perlahan berdiri dan melihat ke seluruh ruangan. Percakapan pribadi di dalam aula besar berkurang di bawah tatapannya dan banyak mata tertuju padanya. Karena semua orang telah berkumpul,
kita akan mulai membahas beberapa masalah resmi. Semua orang buru-buru mempersiapkan perhatian mereka setelah mendengar kata-kata ini. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Dia tidak berbicara omong kosong dan memulai topik utama dengan suara yang dalam. Sekte Misty Cloud telah menghilang dari Kekaisaran Jiama, ambisi liar Yun San juga hancur bersamanya, namun, semua orang juga harus tahu bahwa posisi Kekaisaran Magia kita tidak terlalu tinggi di wilayah barat laut benua. Meskipun kami telah menghilangkan ancaman besar yang ditimbulkan oleh Misty Cloud Sect, posisi Kekaisaran Jiama kami akan menurun secara serius karena ini, menjadi warga Kekaisaran Magia, saya pikir tidak ada yang mau menonton adegan seperti itu terjadi, kan? Semua orang mengangguk sedikit setelah mendengar ini, namun, tatapan mereka masih tertuju pada Xiao Yan. Situasi seperti ini tetap konsisten seperti ini sejak dulu. Kekaisaran Jiama tidak memiliki posisi tinggi di wilayah barat laut, itu bahkan mengakibatkan orang-orang yang datang dari Kekaisaran Magia menerima perlakuan yang tidak setara di luar, karena inilah bisnis dari beberapa klan besar akhirnya terbatas pada Kekaisaran dan tidak dirilis. Ini karena mereka perlu mempertahankan kekuatan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri di dalam Kekaisaran. Begitu mereka memperoleh kemampuan seperti itu untuk menjamin reputasi mereka di luar Kekaisaran, beberapa kerajaan di sekitar mereka di luar Kekaisaran Magia menolak untuk mengganggu mereka. Saya pikir setiap orang harus menyadari beberapa rencana saya. Kekaisaran yang memiliki beberapa faksi kuat di dalamnya juga akan meningkatkan posisi negara. Namun, sekarang Misty Cloud Sekte telah menghilang. Aku, Xiao Yan, ingin membentuk faksi yang lebih kuat. Tatapan Xiao Yan tiba-tiba menjadi tegas saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Harapan saya dalam mengumpulkan semua orang di sini hari ini adalah agar semua orang bergabung dengan aliansi ini. Posisi Anda dan keuntungan Anda di masa depan pasti akan jauh dari apa yang dapat Anda bandingkan sekarang. Aula menjadi sedikit sunyi saat suara Xiao Yan terdengar. Itu lama kemudian sebelum Mu Chen terbatuk pelan dan memimpin untuk berbicara. Niat Tuan Xiao Yan tampaknya mencoba mengumpulkan beberapa klan besar kita bersama untuk membentuk satu faksi. Selain Hai Bodong dan Ya Fei, beberapa klan lainnya mengangguk sedikit setelah suara Mu Chen terdengar. Meskipun harapan Xiao Yan jauh dan besar, arti dari kata-katanya tampaknya bermaksud untuk membuat beberapa klan besar berada di bawahnya. Poin ini sepertinya tidak terlalu berbeda dari Misty Cloud Sect saat itu. Izinkan saya mengucapkan kata-kata ini. Arti saudara ketiga adalah mengundang semua orang untuk bergabung dan membentuk aliansi. Aliansi ini akan melindungi semua kekuatan anggotanya. Seperti kata pepatah, mulia bersama dan sengsara bersama, berbicara begitu saja. 3 klan besar di dalam Kekaisaran mungkin memang memiliki kekuatan di dalam Kekaisaran Jiama, namun, di wilayah barat laut, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan sepatah kata pun di wilayah barat laut. 3 klan besar Anda pasti akan lebih kuat daripada satu waktu setelah penggabungan seperti itu, kalian semua juga akan dapat memperoleh cukup banyak hal darinya. Xiao Ding tersenyum tipis sambil membuka mulutnya untuk berbicara dengan lembut. Ekspresi semua orang menjadi sedikit lebih hangat setelah mendengar kata-kata Xiao Ding. Mereka segera mengangguk. Jika ini benar, mereka tidak akan tanpa hal-hal baik dengan memasuki apa yang disebut aliansi, tidak akan ada hal buruk darinya. Xiao Yan dan Xiao Ding bertukar pandang satu sama lain, yang terakhir tertawa pelan dan berkata, setelah aliansi terbentuk, kita akan membuat aula yang mengkhususkan diri pada ahli perawatan untuk aliansi. Ini akan membantu memberikan aliansi dengan aliran darah baru yang tidak pernah berakhir. Anda semua, sebagai anggota aliansi, dapat merekomendasikan mengirimkan generasi muda Anda yang luar biasa ke sana. Mereka akan dapat menerima pelatihan dan perawatan paling sempurna di sana. Metode Qi dan teknik Do hadir akan ada sesuatu yang klan Anda tidak akan bisa berikan. Prestasi mereka di masa depan pasti akan melebihi harapan Anda sebelumnya. Mata Mu Chen, Nalan Jie, dan yang lainnya cerah setelah mendengar ini. Kesejahteraan ini adalah sesuatu yang akan menarik mereka. Bolehkah aku tahu apa yang harus kita serahkan jika kita ingin bergabung? Nalan Jie tersenyum dan bertanya dengan sopan. Siapapun yang bergabung dengan aliansi tidak bisa hanya memikirkan dirinya sendiri di masa depan, sebaliknya, itu harus memandang aliansi sebagai sebuah keluarga dan melindungi semua kepentingannya.
Xiao Ding berbicara dengan lemah, kata-kata yang dia ucapkan sederhana untuk diucapkan tetapi seseorang harus banyak menyerah untuk berkomitmen pada kata-kata seperti itu. Nalan Jie dan yang lainnya sedikit terkejut saat mendengar kata-kata yang Xiao Ding sebutkan dengan santai ini, wajah mereka segera menunjukkan beberapa keraguan, mereka secara alami dapat mendengar makna di balik mereka, jika mereka bergabung dengan aliansi, struktur klan mereka tidak akan ada lagi, mereka harus memperlakukan aliansi sebagai klan di masa depan dan berkontribusi semampu mereka untuk itu. Semuanya, aliansi bukan milik satu individu. Itu akan memiliki Dewan Penatua yang akan menjadi pembuat keputusan tertinggi, bahkan kepala aliansi hanya bisa mematuhinya, sekarang kami baru mulai membangunnya, setiap klan akan diberikan kursi di Dewan Penatua untuk menjadi anggota pendiri, namun, itu pasti tidak akan sesederhana itu di masa depan, Xiao Ding tersenyum saat menjelaskan. Keraguan di wajah Nalan Jie dan yang lainnya hanya melemah setelah mendengar kata-kata ini, mereka masih kesulitan membuat keputusan instan, lagi pula, yang mereka butuhkan untuk berkontribusi adalah seluruh klan. Klan primer saya tidak keberatan, biarkan saya menjadi penatua pertama dalam apa yang disebut Dewan Penatua. Hai Bodong tertawa dengan suara yang jelas sementara semua orang di aula ragu-ragu. Semua orang meringkuk saat mendengar ini, klan primer Anda pada dasarnya berada di perahu yang sama dengan Xiao Yan. Apakah Anda akan rugi jika bergabung dengan aliansi? Tatapan dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba menyapu sementara semua orang ragu-ragu, Nalan Jie dan yang lainnya tampaknya merasakan beberapa kepadatan dalam tatapannya, hati mereka menjadi sedikit dingin saat mereka mengangkat kepala, hanya untuk melihat Medusa di samping Xiao Yan menatap mereka. Tenggorokan mereka sedikit menggelinding, wajah Nalan Jie dan yang lainnya menjadi sedikit pucat, hanya pada saat inilah mereka menyadari sesuatu. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, itu sudah cukup baginya untuk memaksa mereka bergabung dengan aliansi, namun, yang terakhir tidak memilih untuk melakukan ini. Sebaliknya, dia mencoba membujuk mereka dengan kata-kata yang manis dan menarik mereka dengan bujukan, ini mungkin perbedaan terbesar antara dia dan Yun San. Namun, terlepas dari seberapa besar jaraknya, keduanya memiliki kesamaan, itu adalah mereka berdua memiliki faksi kuat yang bisa dengan mudah menghancurkan beberapa klan besar, mereka selalu berinisiatif dalam diskusi semacam ini. Mu Chen menghela nafas pelan dan tertawa getir, dia mengangkat kepalanya dan berkata, karena Hai Tua telah setuju, klanmu kita juga setuju untuk bergabung dengan aliansi, mudah-mudahan, Tuan Xiao Yan akan memperlakukan klanmu kita dengan baik di masa depan. Kami adalah satu keluarga sekarang setelah Anda bergabung dengan aliansi, siapapun yang berani menyentuh klanmu harus mendapatkan izin dari saya, Xiao Yan. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Nalan Jie juga tersenyum pahit saat melihat 2 dari 3 klan besar telah bergabung. Jika dia tidak setuju pada saat seperti itu, kemungkinan akhir mereka tidak akan baik di masa depan. Awalnya, Xiao Yan tidak memiliki banyak kesan yang baik padanya, jika mereka terus menyinggung perasaannya, kemungkinan. Karena itu masalahnya, klan Nalan kita juga akan setuju untuk bergabung. Xiao Yan juga diam-diam menghela nafas lega setelah melihat bahwa ketiga klan besar itu setuju, dia juga tidak ingin menggunakan kekerasan kecuali benar-benar diperlukan. Tatapan Xiao Yan beralih dari Nalan Jie dan yang lainnya sebelum beralih ke belakang ruang pertemuan menuju Fama, yang telah memilih untuk tetap diam, dia tertawa kecil dan bertanya, Ketua Fama, bolehkah saya mengetahui pendapat Anda? Fama tertawa getir di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, gilirannya masih tiba dan dia benar-benar tidak bisa melarikan diri. Teman kecil Xiao Yan, asosiasi alkemis kita berbeda dari klan, asosiasi tidak memiliki batasan yang terlalu ketat, ada banyak alkemis yang bebas, asosiasi alkemis tidak dapat mewakili pilihan mereka, karena itu, Fama mendesah. Xiao Yan menyipitkan matanya, tatapannya menatap langsung ke Fama, meskipun dia tahu bahwa yang terakhir mengatakan yang sebenarnya, dia masih tidak berniat untuk menyerah pada asosiasi alkemis. Ini karena ini adalah faksi yang dia pegang dengan hormat, oleh karena itu, dia harus meminta asosiasi alkemis untuk memasuki aliansi apapun yang terjadi. Dengan alkemis ini, kekuatan aliansi akan melonjak dengan cepat di masa depan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, seorang alkemis adalah pekerjaan paling penting dan paling langka di benua Doki.
Oleh karena itu, dia tidak boleh menyerah pada asosiasi alkemis. Ini adalah tujuan terpenting di antara banyak rencana lainnya. Ekspresi tak berdaya di wajah Fama semakin kaya di bawah fokus tatapan Xiao Yan. Namun, dia tidak membuka mulutnya. Aliansi yang disebutkan Xiao Yan mungkin sangat memikat, tetapi reputasi yang dimiliki asosiasi ini di Kekaisaran Jiama hanya kalah dengan Sekte Mystic Cloud. Selain itu, bahkan Mystic Cloud Sekte takut pada mereka dari sudut pandang tertentu karena mereka memiliki banyak alkemis. Bagaimanapun, mereka sangat jelas memiliki kemampuan untuk mengumpulkan ahli yang dimiliki alkemis. Menjadi kepala asosiasi alkemis, reputasi Fama dalam Kekaisaran Jiama adalah sesuatu yang bahkan Raja Pilguhe tidak bisa menandingi. Setelah bertahun-tahun membangun jaringan, dia menjalin hubungan dengan cukup banyak ahli. Oleh karena itu, kecuali ada manfaat yang akan menyebabkan dia untuk tunduk, kemungkinan sulit baginya untuk menganggukkan kepalanya setuju jika seseorang ingin dia bergabung dengan aliansi yang telah didirikan Xiao Yan. Suasana di dalam aula segera menjadi jauh lebih tegang saat Xiao Yan menatap Fama sementara yang terakhir tetap diam, semua orang tanpa ekspresi. Namun, sebuah pikiran dengan cepat bertahan di hati mereka, dari penampilan orang tua Fama ini, sepertinya dia tidak ingin asosiasi alkemis bergabung ke dalam aliansi, namun, mengingat karakter Xiao Yan, dia sepertinya tidak akan membiarkan faksi ini dengan kemampuan luar biasa untuk mengumpulkan para ahli tetap independen. Sepertinya masalah tidak bisa dihindari hari ini. Jia Xingtian dan Yao Ye tetap diam sejak awal. Mata mereka dingin saat mengamati perkembangan situasi. Ada niat untuk menolak tawaran yang disembunyikan dalam kata-kata Fama. Jadi Jia Xingtian tidak mengatakan apapun. Munculnya aliansi dengan kekuatan besar di dalam kekaisaran mereka mungkin memungkinkan status mereka meningkat cukup pesat di wilayah barat laut. Tetapi mereka khawatir jika faksi itu terlalu kuat, hal-hal yang secara diam-diam mengganggu otoritas keluarga kekaisaran akan terjadi. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak menentang Xiao Yan ketika dia ingin mendirikan sebuah faksi, tetapi mereka tidak berniat untuk mendukung pembentukannya. Semuanya akan tergantung pada kemampuan Xiao Yan. Ketua Fama, setelah asosiasi alkemis bergabung dengan aliansi, aliansi akan mendukung semua pengeluaran alkemis dalam asosiasi, akan sangat bermanfaat bagi mereka saat mereka meningkatkan tingkatan alkemis mereka, juga tidak perlu terlalu khawatir bahwa sebagian besar alkemis dalam asosiasi adalah individu bebas. Selama Ketua Fama setuju, Xiao Yan percaya bahwa persetujuan Anda akan membuat sebagian besar dari mereka merasa nyaman bergabung dengan aliansi. Xiao Yan akhirnya membuka mulutnya dan memecah suasana tegang sesaat kemudian. Mata Fama berkedip, namun, dia sekali lagi menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit sesaat kemudian. Dia menghela nafas, saya tidak bisa membuat keputusan seperti itu, saya perlu kembali dan berdiskusi dengan beberapa sesepuh sebelum membuat keputusan. Ketua Fama, bolehkah aku tahu berapa banyak alkemis tingkat 5 yang saat ini dimiliki asosiasi alkemis? Xiao Yan tersenyum tipis sebelum tiba-tiba bertanya. Fama kaget saat mendengar ini, dia segera menjawab dengan agak ragu, ada tidak lebih dari 5, namun, saya yang lama telah berada di puncak strata kelima selama bertahun-tahun, baru-baru ini, saya merasa bahwa saya mungkin bisa segera mencapai tingkat ke-6. Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat sedikit berkibar di tatapan Fama saat Fama berbicara. Dia dengan lembut berkata, apakah Ketua Fama benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mencapai tingkat 6? Menaikkan tingkat alkemis sangat sulit, ini karena hal yang paling penting untuk peningkatan tingkat seperti itu adalah kekuatan spiritual seseorang harus menjadi lebih kuat, namun, meningkatkan kekuatan spiritual sangat sulit, biasanya berbicara, itu hanya akan menjadi lebih kuat ketika seseorang meningkatkan kelas Doqi mereka. Fama saat ini sudah cukup tua, kekuatannya juga telah mencapai kelas Do Huang, namun, cukup sulit untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya sekali lagi pula, tidak semua orang seperti Xiao Yan yang tidak hanya terlahir dengan kekuatan spiritual yang kuat tetapi juga memiliki Flame Mantra dan Heavenly Flames, yang merupakan objek aneh yang memperkuat pelatihan kekuatan spiritual. Senyum di wajah Fama diam-diam ditarik setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia mengerutkan kening namun menolak untuk berbicara, dia secara alami paling sadar akan situasi tubuhnya sendiri. Selama Ketua Fama bersedia bergabung dengan aliansi,
Xiao Yan akan berjanji di sini bahwa aku akan membiarkan asosiasi alkemis memiliki 10 lapis 5 alkemis dalam 10 tahun. Selain itu, Anda juga akan melangkah ke tingkat ke-6 selama periode ini." Xiao Yan tersenyum melihat tingkah Fama, dia perlahan-lahan melemparkan bom yang kuat ke arah yang terakhir. Banyak suara dari menghirup udara dingin diharapkan terdengar saat kata-kata Xiao Yan terdengar, bahkan Hai Bodong juga melihat Xiao Yan yang tersenyum dengan wajah tertegun. Hai Bodong dan yang lainnya tahu tentang kesulitan seorang alkemis untuk meningkatkan tingkatannya, oleh karena itu, semua wajah mereka menatap Xiao Yan dengan tatapan tertegun ketika mereka mendengar Xiao Yan mengatakan bahwa asosiasi alkemis akan memiliki 10 alkemis tingkat 5 dan alkemis tingkat 6 dalam 10 tahun, perasaan konyol diam-diam muncul di hati mereka. Fama bahkan lebih menyadari kesulitan dalam meningkatkan tingkatan seseorang dibandingkan dengan sedikit pengalaman Hai Bodong dan yang lainnya, oleh karena itu, wajahnya juga tercengang saat melihat Xiao Yan. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan pulih, ekspresinya aneh saat dia berbicara, "Teman kecil Xiao Yan, meskipun kata-katamu ini sangat menyentuh hatiku, bukankah itu sedikit terlalu tidak realistis?" Xiao Yan mulai melakukan kontak dengan penyempurnaan pil pada usia 13 tahun, hanya 7 tahun telah berlalu sejak itu tetapi saya telah mencapai tingkat ke-6, dengan ini, saya yakin tidak ada yang akan berpikir saya mengatakan hal yang tidak masuk akal, bukan? Xiao Yan menjawab dengan lembut. Mata semua orang di aula sedikit menyusut, ekspresi terkejut muncul di wajah Fama, dia selalu berpikir bahwa Xiao Yan telah melakukan kontak dengan pil obat sejak dia masih muda, namun, sekarang dia mendengar dia berkata, dalam waktu 7 tahun, dia telah berubah dari seorang pemuda yang sama sekali tidak tahu tentang perbaikan obat menjadi Grandmaster Alkemis tingkat 6, dia saat ini, jika yang dia katakan benar, kecepatan semacam ini memang terlalu menakutkan. Namun, gurunya adalah senior tua itu, mengingat kemampuannya, itu juga dalam alasan bahwa dia mampu mengajar murid yang luar biasa, mungkin Xiao Yan mungkin benar-benar bisa mengatur untuk melakukan apa yang dia katakan, kejutan di mata Fama perlahan menghilang. Dia tiba-tiba teringat orang tua yang telah memberikan petunjuk kepadanya ketika mereka bertemu secara kebetulan saat itu, orang itu juga guru Xiao Yan. Yao Lao, hatinya merenung sedikit sebelum dia diam-diam berbicara pada dirinya sendiri. Panas yang membara tanpa sadar muncul di mata Fama saat dia memikirkan ini, keinginan terbesar dalam hidupnya adalah membiarkan dirinya melakukan perjalanan lebih jauh di jalur alkemis, namun, karena kemampuan dan usianya, itu sudah sangat sulit baginya untuk maju. Jika apa yang dikatakan Xiao Yan benar, bahwa Xiao Yan dapat mengizinkannya untuk menerobos ke alkemis tingkat 6, bukan tidak mungkin bagi asosiasi alkemis untuk bergabung ke dalam aliansi. Pikiran itu masih melekat di hati Fama, beberapa saat kemudian, dia menghirup udara yang panjang dan tatapannya menatap Xiao Yan sambil berbicara dengan suara yang dalam, "Jika teman kecil Xiao Yan benar-benar dapat mengizinkan asosiasi alkemis kita untuk memiliki 10 alkemis tingkat 5, saya akan setuju untuk menggabungkan asosiasi alkemis ke dalam aliansi Anda." Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk saat mendengar ini, dia telah mengikuti Yao Lao selama bertahun-tahun, dia juga telah diajar oleh pengalaman alkemis yang luar biasa dari yang terakhir, dengan ini, Xiao Yan memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu mendidik beberapa alkemis dengan keterampilan penyulingan obat yang luar biasa dalam 10 tahun, meskipun ada beberapa kesulitan bagi Fama untuk menembus ke tingkat 6, dia bukan tanpa sarana untuk melakukannya. Selamat teman kecil Xiao Yan, dengan memasukkan asosiasi alkemis ke dalam aliansi. Kemungkinan potensi aliansi akan sulit diukur, Jia Xingtian tersenyum saat berbicara, namun, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dia tidak menyadari status yang dimiliki asosiasi alkemis dalam Kekaisaran Jiama. Di masa lalu, keluarga kekaisaran telah mencoba yang terbaik untuk memikirkan cara untuk mengikat mereka, namun, orang-orang yang angkuh ini akhirnya menolak untuk mendengarkan. Benar-benar tidak terduga bahwa Xiao Yan berhasil mendapatkan tawaran sebesar itu sekarang. Xiao Yan juga sedikit tersenyum, tatapannya melirik sedikit kecemburuan yang merembes dari mata Mu Chen dan yang lainnya, dengan senyum tipis, dia berkata, selama 3 klan besar melakukan yang terbaik untuk aliansi di masa depan, aku, Xiao Yan,
juga akan berjanji pada kalian semua bahwa klanmu akan memiliki 3 atau lebih Do Huang elit setelah 10 tahun. Saya pikir ini akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan merawat 10 alkemis tingkat 5. Mu Chen, Nalan Jie, dan yang lainnya kaget saat mendengar ini. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan liar saat mereka buru-buru bangkit, menangkupkan tangan, dan berterima kasih kepada Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai dan melambaikan tangannya. Dia berkata, karena semua orang telah bergabung dengan aliansi, kita secara alami adalah bagian dari satu keluarga. Kekuatan aliansi akan lebih kuat jika kita memiliki lebih banyak ahli. Ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Jia Xingtian dan Yao Ye juga terguncang oleh janji yang telah diberikan Xiao Yan. Merawat elit Do Huang dalam 10 tahun, mereka pasti akan mengejek jika kata-kata ini keluar dari mulut orang lain. Namun, dalam menghadapi pemuda ini yang mengalahkan seorang elit Do Zong pada usia 20 tahun, keraguan di hati mereka telah ditekan ke tingkat terendah. Dengan kartu truf yang tidak pernah berakhir, sepertinya dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Hati kedua orang itu sedikit iri ketika mereka memikirkan hal ini. Keluarga kekaisaran mereka telah merawat orang-orang selama bertahun-tahun tetapi mereka hanya memiliki sedikit ahli doang. Selain binatang bersisik laut yang tenang, seluruh keluarga kekaisaran hanya memiliki Jia Xingtian sebagai Do Huang elit. Ini juga merupakan area yang paling dikhawatirkan Jia Xingtian. Haruskah dia berakhir dengan sial di masa depan? Akankah keluarga kekaisaran yang telah kehilangan perlindungannya tidak memiliki kekuatan pencegah yang sangat berkurang? Jia Xingtian dan Yao Ye bertukar pandang sambil menghela nafas dalam hati. Alis mereka sedikit mengernyit saat mereka mendesah pelan. Setelah merenung sejenak, Jia Xingtian tampaknya telah membuat keputusan besar saat dia berdiri, menghadap Xiao Yan dan berbicara dengan kedua tangan menangkup. Teman kecil Xiao Yan, bolehkah saya tahu apakah Anda akan dapat mengizinkan keluarga kekaisaran kita memiliki beberapa elit Do Huang dalam 10 tahun jika kita bergabung dengan aliansi ini? Semua orang di aula terkejut dengan kata-kata tiba-tiba yang datang dari Jia Xingtian ini. Apakah keluarga kekaisaran juga berpikir untuk bergabung dengan aliansi ini? Yao Ye juga tercengang oleh kata-kata Jia Xingtian. Tapi dia segera memahami dengan tenang. Dia tahu bahwa alasan utama keluarga kekaisaran bisa berdiri di kekaisaran Jiama sebagian besar karena pencegahan kakek buyutnya ini. Namun, keluarga kekaisaran tidak dapat merawat seorang elit Do Huang dengan kekuatan yang cukup untuk menggantikannya tidak peduli berapa banyak usaha yang mereka lakukan. Oleh karena itu, semua orang khawatir bahwa posisi keluarga kekaisaran akan menerima pukulan setelah Jia Xingtian mati. Seorang ahli sejati selalu berkuda di atas kerajaan manapun di benua Doqi. Seorang elit Do Huang mampu bertarung dengan pasukan biasa yang terdiri dari puluhan ribu orang. Kekuatan destruktifnya yang kuat menentukan posisi mereka. Selain itu, di kekaisaran yang agak lebih lemah seperti kekaisaran Majia, seorang elit Do Huang cukup untuk mempengaruhi kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran. Xiao Yan merasa agak terkejut saat dia mempelajari Jia Xingtian. Tindakan pihak lain di luar ekspektasinya, dia tidak menyangka bahwa janjinya kepada 3 klan besar benar-benar juga akan menggerakkan lelaki tua ini. Kejutan itu berlangsung sesaat sebelum dia mengungkapkan senyuman di wajahnya dan mengangguk. Dia berkata, Xiao Yan secara alami akan menyambut pemikiran yang dimiliki Jia Lao ini. Selama keluarga kekaisaran mampu mengeluarkan orang-orang yang benar-benar memiliki bakat, Xiao Yan akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Aliansi dan keluarga kekaisaran akan berbagi kesedihan dan berkah yang sama di masa depan. Jia Xingtian tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini, namun, hatinya mendesah lega. Mungkin berkomitmen untuk aliansi ini akan semakin memperkuat posisi keluarga kekaisaran mereka. Karena ini adalah aliansi, sudahkah kamu memberinya nama? Xiao Ding tersenyum tipis. Dia bertukar pandang dengan Xiao Yan sebelum dengan lembut menjawab, hanya ada 2 kata dalam nama aliansi, kami menyebutnya Aliansi Yan.